وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, berikan kesehatan lahir batin kepada kita dan keluarga. Amin. Lanjutkan pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu anna Allaha syadidul iqab. Kalau ada bendera kayak gitu, jangan lupa dipanjangkan. Panjangnya adalah 2,5 alif atau 5 harokat. Penyebabnya adalah karena ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah. Ada mat tobi'i bertemu hamzah. Mat tobi'inya mana? Ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Nah, ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Itu namanya mat tobi'i. Kemudian bertemu dengan hamzah atau alif, ya. Hamzah yang betul. Itu di lain perkataan. Maka hukum bacaannya harus dipanjangkan 2,5 alif. Nah, namanya adalah mat wajib. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Kalau di Quran Mushaf Indonesia yang dari Kudus, biasanya benderanya tebal, ya. Biasanya benderanya tebal itu. Itu namanya wajib muttasil. Ada 2 yang ada benderanya biasanya, yang bertemu hamzah maksud saya, itu ada mat wajib atau ada mat jaiz. Kalau mat jaiz itu benderanya tipis, itu kalau cetakan Indonesia. Baca panjangnya sama aja. Nah, cuma di riwayat Hafs dari Imam Asim, kalau mat jaiz itu boleh dibaca dengan 1 alif saja. Boleh dibaca dengan 1 alif saja.
Saya keliru tadi. Yang ini termasuk mad jaiz, ya, karena bertemu hamzahnya di lain kata. Karena bertemu hamzahnya di lain kata. Kalau ada yang pegang cetakan Indonesia yang dulu, yang Quran yang tempo dulu, itu benderanya tipis. Itu namanya mad jaiz. Karena bertemu hamzah di lain kata. Panjangnya 2,5 alif. Kalau rata-rata orang membaca, karena membacanya dengan riwayat Hafiz Imam Asim, toriknya dengan asyatibiyah. Bahkan ada yang membacanya dengan 2 alif atau 4 harokat. Ada juga yang membaca dengan 1 alif. Jadi gak panjangnya biasa aja. Ya'lamu annallaha begitu. Tapi kalau kita, karena kita kenalnya atau yang tersebar di berbagai daerah itu dengan torik asyatibi, maka panjangnya 2,5 alif atau 2 alif atau 4 harokat atau 5 harokat. Itu yang tersebar di berbagai daerah yang diajarkan kepada kita dari kecil. Itu nama toriknya adalah asyatibiyah. Imamnya Imam Asim, perawinya adalah rawi Hafiz. Itu panjang, sama aja mad jaiz, mad wajib sama saja. Yang penting ada benderanya, dipanjangkan saja menjadi 5 harokat. Ya'lamu an. Nah, kemudian apa namanya? Nun tasdid. Nun tasdid itu juga dibaca panjang, ditahan an-nya. Ya'lamu annallaha. Kemudian ada lam jalalah, itu banyak sekali itu hukum tajwidnya nih. Lam jalalah atau lafadz Allah, maka tidak boleh dibaca la. Tidak boleh juga dibaca lo, ya. Tapi sebetulnya bacaan lam jalalah itu adalah berharokat fathah atau huruf a. Hanya saja yang sering saya terangkan, pangkal lidah kita itu terangkat ke langit-langit. Pangkal lidah, pangkalnya bukan ujungnya. Pangkal lidah yang dekat dengan anak tekak itu, atau apa itu anak tekak itu ya, di bagian belakang dulu, itu mengangkat ke langit-langit. Nah, langit-langit di atasnya itu kan lunak, itu gak ada tulangnya. Nah, mengangkat ke atas, maka yang asalnya la menjadi la, begitu. La, Allah, bukan Allah, bukan gitu, bukan lo ya. Beda o sama a. Itu sebetulnya huruf a tuh. Sebetulnya huruf a, tapi langit-langitnya terangkat. Itulah yang dimaksud dengan tafkhim. Ya, itu yang disebut dengan bacaan tafkhim. Fi lam jalalah, ya. Pada lam jalalah. Annallaha, Allah. Kemudian berikutnya itu ada huruf shin. Ya, hati-hati, huruf shin itu desisannya dipertegas. Jadi sya, tidak boleh sa. Sya, tidak boleh sa begitu. Sadi, tapi syadi. Nah, begitu ya. Syadi. Kemudian ini panjang juga nih, tapi panjangnya biasa aja. Jangan, tidak boleh baca syadidul. Nah, tapi cukup panjangkan sedikit saja. Syadidul. Syadidul. Ain. Nah, huruf ain ini juga susah ini, karena vokal kita nggak ada huruf ain itu. Ya, ini ain itu ya. Ain. Ya, ain qob. Karena pada huruf ba ini kita wakafkan, kita berhentikan,
maka huruf ko-nya dipanjangkan. Nah, dipanjangkan sepanjang ini. Boleh milih sih, boleh milih mau 1 alif, mau 2 alif atau 3 alif. Ya, itu yang disebut dengan mad arid lisukun. Boleh inqab, ya, atau inqab atau aiqab, gitu ya. Itu boleh panjang sedikit, boleh panjang pertengahan, atau boleh panjang banget. Ya, mirip-mirip mu yang awal tadi. I'lamu. Kemudian huruf ba di situ masuk qalqalah, masuk huruf qalqalah karena kita wakofkan, karena kita berhenti di situ, maka dia harus mantul. Qalqalah itu mantul, bacaan yang memantul, ya. Mantul, mantap betul, ya. Itu harus masuk kepada bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah itu ada beberapa, ada huruf ba, huruf jim, ya. Kemudian huruf dal, kemudian huruf to dan huruf qaf. Ada 5 huruf yang harus dibaca qalqalah ketika dia sukun atau disukunkan, ya. Sukun atau disukunkan. Kalau sekarang kan nggak sukun tuh, tapi disukunkan karena berhenti. Nah, 5 huruf tadi harus dibaca qalqalah. Biar mudah diingat, saya dulu waktu ngajar di TPA itu disingkat baju di toko. Baju di toko. Huruf ba, huruf ju, huruf jim, huruf dal, huruf to dan huruf qaf. Baju di toko, ada 5, ya. Nah, gampang kan kalau dibuat gitu kan, baju di toko, semuanya harus mantul. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, sama-sama. Ya, mantap, ya. Lagi, i'lamu annallaha syadidul iqab. Sama-sama, 1, 2. I'lamu annallaha syadidul iqab, ya. Nanti kemudian kita teruskan lagi, wa annallaha ghafurur rahim, ya. Ya, di situ juga tajwid umum saja, nun tasdidnya harus panjang. Wa annallaha ghafurun. Gha ini juga harus dibaca tebal. Gha, ya, gha sama mirip dengan Allah itu. Mirip dengan lamnya pada lafadz Allah, ya. Gha ini nggak ada juga di vokal Indonesia, itu nggak ada, ya. Gha, ya. Ghafur. Ru juga harus dibaca tebal. Ru ini harus juga dibaca tebal. Bukan ru, tapi ru sama ru. Nah, yang betul yang terakhir. Rumah. Bedakan rumah sama rumah. Kalau orang Arab tuh susah ngomong rumah. Kalau yang fasih itu, ya. Tadi baca rumah. Itu tebal namanya. Diangkat sebelah dalam, ya, pangkal lidah.
rumahku. Jadi rumahku. Ghafurur, ra-nya juga tebal. Ghafurur rahim. Sama-sama. Wa annallaha ghafurur rahim. Nah, kalau ayatnya lagi pendek nih, kita sambil perbaiki bacaan kita dikit-dikit gitu ya. Karena tajwid itu juga penting di dalam baca Al-Qur'an ya, dalam baca Al-Qur'an. Lah, saya ini gimana bacanya masih grodal-gradul. Saya bacanya masih belum bagus. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau baca Quran salah ndak? Ya secara kaidah salah, tapi secara ibadah nggak ada ibadah selama kemampuannya gitu ya begitu. Lalu terus berdosa ndak? Ya enggak, tetap dapat pahala. Justru pahalanya double. Ya, justru pahalanya double. Tapi jangan berhenti sampai situ. Terus perbaiki bacaan dikit-dikit ya, perbaiki bacaan dikit-dikit. Insya Allah pahalanya akan tambah berlipat-lipat. Ya. Wa huwa yatata'u fihi alaihi wa huwa syaqqul lahu ajrani. Ya. Kata Rasulullah, orang yang terbata-bata baca Quran akan mendapatkan dua pahala. Ya, pahala yang pertama karena dia mau membaca Al-Quran, yang kedua dia perjuangannya karena susah untuk baca Al-Quran. Ya. Tajwid itu hanya khusus untuk baca Quran saja. Ya, hanya khusus baca Quran. Kalau baca hadis enggak perlu tajwid. Ya, yang penting paham sajalah maknanya gitu. Tapi kalau baca Quran enggak cukup dengan maknanya, juga harus tajwidnya betul ya. Begitu ya. Baik, kita ulang sekali lagi. I'lamu annallaha syadidul iqab. Sama-sama. Wa annallaha ghafurur rahim. Ya, mantap. Ada lagi kelemahan kita, kadang-kadang kalau bertemu hamzah itu hamzahnya jadi hilang. Ya, kalau bertemu hamzah, hamzahnya jadi hilang. Misalnya begini, i'lamu annallaha. Hati-hati, a-nya harus tegas. Jadi a, i'lamu an, harus tegas begitu. I'lamu annallaha. Tidak boleh i'lamu an. Tidak boleh mirip-mirip huruf wa ya. I'lamu an, tapi juga tidak boleh sakta. Tidak boleh sakta. Tidak boleh begini, i'lamu an. Karena pingin tegas terus diputus bacanya, itu juga nggak boleh. Wah, banyak nggak bolehnya ya. Ini namanya kaidah ya, kaidah baca Quran begitu. Tajwid tak apa ya, semampunya, tapi yang jelas tetap semangat belajar. Itu yang dinilai oleh Allah, bukan benernya sebetulnya, tapi kemauannya untuk membaca Al-Quran. I'lamu annallaha syadidul iqab. Wa an, nah ini juga nih, ya'lamu annallaha syadidul iqab wa an harus tegas a, wa an. Nah, kalau wan itu namanya kesalahannya tashil. Nama kesalahannya itu tashil. Ya, gampang ya, gampang no. Ya, gampang no a supaya enggak susah-susah, jadi wan
Ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallah. Enggak boleh begitu. Ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ada yang mau ditanyakan ini sehubungan dengan tajwid nih? Saya cukup, saya kira habis ini baca satu-satu. Lam alif ya. Ya. Begini. Kalau apa namanya, kalau kita baca pelajaran-pelajaran tajwid yang buku kecil-kecil itu sebetulnya dilarang berhenti. Itu keputusan ulama ya, keputusan ulama. Tapi secara hakikat boleh berhenti di situ karena kalimatnya adalah sudah lengkap. Kalimatnya sudah sempurna ya, tapi secara hakikat boleh. Kalau kita mau belajar pelajaran al-waqfu wal ibtida, itu akan lebih jelas lagi nanti. Nah, tapi kalau mau lebih bagus, maka ikuti saja tanda-tanda wakaf di Al-Qur'annya. Tanda-tanda wakaf itu nggak ada yang sama antara terbitan mushaf dari Saudi, dari Madinah, sama mushaf Indonesia itu nggak sama itu. Kadang kalau di sini lam alif, yang di Madinah bukan gitu. Mungkin yang di situ saja mungkin beda mungkin ya. Kalau yang dipegang Pak Budi lam alif ya. Kalau yang dipegang Pak Ferry Malang, ada tandanya apa Pak? Iqab, yang dekatnya iqab di atas ada tanda kecil gitu. Gak kelihatan ya? Sama ya? Oh, gak jelas ya? Iya. Kalau di Pak Anggit, tandanya apa Pak Anggit? Oh, lam alif ya. Terus di Pak Heri, lam alif juga. Oh, kebanyakan lam. Ada yang selain lam alif? Gak ada ya? Begini, jadi tanda wakaf di situ bukan berarti tidak boleh ya, tapi kalau mau ikut itu lebih bagus ya. Kalau mau ikut itu lebih bagus itu tulisannya para ulama ya. Sejatinya tanda-tanda itu nggak ada, aslinya itu nggak ada. Bahkan harokat Al-Quran pun juga nggak ada sebetulnya ya. Harokat itu ya, fathah, kasroh itu nggak ada aslinya. Tanda panjang juga nggak ada. Itu kalau mau lebih jelas bisa belajar al-waqf wal ibtida. Jadi jenis-jenis wakaf itu apa aja dan bagaimana sebetulnya. Nggak apa-apa. Nah, kenapa saya berhenti? Karena khawatir nafasnya nggak mampu. Ya, nafasnya nggak mampu sampai akhir. Jangan sampai kita meneruskan bacaan. Wah, ini dilarang berhenti nih. Dibaca langsung, akhirnya begini bacaannya, Ya'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha, tambah rusak bacaannya. Justru lebih dilarang untuk membaca seperti itu ya. Lebih baik berhenti saja di iqab ya. Nafas kita lebih ringan itu daripada mengambil nafas yang pada tempat yang tidak seharusnya. Wa annallaha syadidul wa annallaha ghafurur rahim. Tambah salah, tidak karu-karuan ya. Mendingan berhenti saja ya, daripada kacau balau nanti bacaannya. Bahkan kalaupun sampai iqab itu nggak mampu, ya bisa diputus lagi tapi diulang ya, begitu. Nah, begitulah al-waqf wal ibtida ini lumayan ini agak-agak rumit dikit ya. Tapi kaidahnya kalau kalimatnya secara makna udah lengkap ya, sudah lengkap, itu boleh berhenti ya.
Begitulah kira-kira sederhananya begitu. Berhenti saja daripada tambah rusak ya. Berhenti saja di situ biar. Kenapa saya potong bacaan-bacaan kita selama ini pendek-pendek supaya lebih ringan kita membacanya. Tidak keberatan dalam segi nafas ya. Begitu ya Pak Budi ya. Jelas ya. Ada lagi mungkin yang lainnya. Qaf lam. Kalau qaf lam secara secara kalau artinya qaf lam itu lebih utama berhenti. Ya. Al waqfu aula. Katanya kalau di pelajaran waqaf itu. Al waqfu aula. Pelajaran tanda waqaf arti qaf lam itu al waqfu aula. Jadi waqaf lebih utama. Berhenti itu lebih baik. Itu lebih diutamakan. Itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda yang dibuat ulama. Beda-beda itu ulama Indonesia sama Arab itu beda membuat tandanya. Karena orang Indonesia sama orang Arab tuh nafasnya juga berbeda ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada monggo dibaca satu-satu. Mudah-mudahan dengan ini kita diberikan oleh Allah balasan dengan kebaikan yang banyak dan berlipat-lipat atas huruf-huruf Al-Quran yang kita baca ini ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tajwid, dengan aturan baca Quran ini, kita teruskan dengan membacakan tafsir dari ayat ini. Sebelum masuk ke tafsir ayat ini, kalau kita baca, sering kalimat ini kita dengar bahwa Allah adalah sangat keras siksaannya. Allah itu sangat keras siksaannya. Tapi kalimat-kalimat seperti ini pengaruhnya kepada kita ini sangat kecil. Pengaruhnya sangat kecil. Nah, kenapa? Kenapa kira-kira? Karena banyaknya dosa-dosa kita. Gitu. Karena banyaknya dosa-dosa atau maksiat yang telah kita lakukan. Kalau orang-orang terdahulu membaca ayat seperti ini, maka mereka gak bisa menahan ketakutan. Ya, bahkan sampai menangis karena saking takutnya. Kita baca kayak gini diulang-ulang nggak bisa meneteskan air mata. Masya Allah, astagfirullah. Banyak-banyaklah istighfar ya. Rasulullah aja yang kayak gitu istighfar tiap hari ya. Apalagi kita ya. Allah itu sangat keras siksaannya. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah kalau memberikan siksa ya. La yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa seperti siksanya. Tidak akan bisa ada seorang pun yang bisa menyiksa seperti siksanya. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Dan tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya. Luar biasa. Tidak ada tandingannya. Kalau Allah sudah mengendaki siksa kepada seseorang, maka tidak akan ada tandingnya. Saking luar biasanya siksa Allah itu. Kalau kita ingin mengerti siksaan neraka yang paling ringan adalah apabila kita diberikan sandal dari api neraka, maksudnya disiksa di bagian bawah dari api, disentuhkan, maka otaknya mendidih. Itu kata Rasulullah. Luar biasa itu siksaan yang paling ringan itu di neraka itu. Nah, luar biasa itu ya. Atau bisa kita lihat di surah An-Nisa ya, di surah An-Nisa ayat 56, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka disiksa di neraka biasa ya, disiksa di neraka biasa. Siksanya bagaimana? Saufa nuslihim naro ya, mereka disiksa dicelupkan
Saufa nuslihim naro, kelak orang ini akan dicelupkan kepada neraka. Nah, di situ disebut nar gitu aja, disebut naron. Maka ini namanya neraka biasa, bukan jahanam. Jahanam lebih gawat lagi ya. Ini siksaan neraka biasa. Nah, dicelup, ditarik ubun-ubunnya, kemudian dicelupkan ke neraka. Ya, dicelupkan ke neraka, ditarik ubun-ubunnya, kemudian dicelupkan, kemudian diangkat. Itu namanya nuslihim. Mereka dicelupkan, atau tasla naron hamiyah, itu mirip dengan ini, saufa nuslihim naro, kelak akan kami tarik ubun-ubunnya, kemudian kami celupkan. Dijadikan teh celup kita nanti kalau berani-berani sama Allah. Kalau kita lihat teh celup, dicelup, diangkat, dicelup, diangkat itu. Nah, kata Allah, kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali mereka dicelupkan, maka kulitnya melepuh, hancur. Tapi kata Allah, ketika diangkat, baddalnahum juludan ghairaha, terus kami ganti lagi kulitnya itu, dikembalikan lagi dengan kulit yang lain, maksudnya dengan kulit yang baru, dijadikan kulit yang baru lagi, diangkat, dijadikan kulit baru lagi, dicelupkan lagi, hancur lagi, kemudian diangkat lagi, begitu seterusnya. Satu menitnya, satu harinya di sana sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau disiksa satu hari di sana di akhirat, maka sama dengan 1000 tahun siksaan di dunia ini. Luar biasa lama di sana. Satu harinya, satu hari aja sama dengan 1000 tahun. Artinya kita ini hidup di dunia ini sebentar saja, nggak sampai sehari ukuran waktu di sana. Ya, nggak sampai sehari kita hidup di dunia ini. Kan rata-rata orang tuh umurnya ya berapa ya? Ya kalau diambil usianya Rasulullah itu 60 tahun, 63 tahun. Nggak sampai 1000 tahun lah. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Kalau disiksa 1 menit di sana sama dengan berapa hari di sini ya. Nah itu, setiap kali kulitnya hancur, melepuh, Allah ganti dengan yang baru. Nah, supaya apa kok diganti gitu? Liyadzuqul azab, kata Allah, supaya mereka merasakan siksaan yang terus-menerus, tidak bisa menghela nafas. Kalau di dunia ini dibakar, mungkin suatu ketika dia bisa merasakan kesembuhan. Tapi luar biasa ya, kenapa Allah menyiksa dengan api ini, disebut dengan neraka. Ternyata siksaan api itu adalah siksaan yang luar biasa kita rasakan di dunia ini. Luka bakar, bagi yang pernah menyaksikan luka bakar, sakitnya luar biasa itu. Luka bakar itu sakitnya lebih lama itu sakitnya, karena kulit itu adalah indera yang bisa, atau bagian dari manusia yang bisa menjalar kemana-mana. Dan lama itu sembuhnya luka bakar itu. Padahal api di dunia ini hanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan api di neraka itu. Bahkan saya pernah baca itu 70 kali lipat kalau nggak salah. Rasanya itu kalau dirasakan. Jadi nggak ada apa-apanya di dunia ini. Dan satu harinya sama dengan 1000 tahun. Kemudian terus-menerus merasakan siksa. Ketika kulitnya hancur karena panasnya api, dijadikan yang baru lagi. Tidak bisa menghela nafas di situ. Berteriak-teriak saja terus-menerus di sana, merasakan azab. Itu neraka biasa. Siksaan yang paling ringan di neraka ya. Bagaimana kalau dengan neraka jahanam? Dan neraka jahanam itu diperuntukkan untuk siapa? Maka bisa kita lihat di surah Al-Kahfi, wa aradna
jahannama yauma idzil lil kafirina arda, dan kami tampilkan jahannam pada hari itu bagi orang-orang kafir dengan tampilan yang jelas. Ini dikubur ini ya. Jadi di dalam kubur aja udah ditampakkan itu neraka jahanam, udah gak bisa tenang, udah. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Nah, yaitu bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang matanya tertutup, matanya buta dari peringatanku. Ini buta terhadap ayat-ayat Allah, buta dari peringatan Allah, diingatkan sudah gak peduli lagi, diingatkan jangan, sudah gak bisa melihat dia, gak bisa melihat kebaikannya. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka sudah tidak sanggup mendengar. Nah, sudah pendengarannya sudah tuli, ya, sudah tuli pendengarannya. Kata orang Palembang apa itu Pak Ferry? Peka ya. Telinganya sudah gak sanggup mendengar. Ya, gak sanggup mendengar. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya seperti ada sumbatannya. Adzan pakai pengeras suara di dekat rumah nggak dengar juga ya, ke masjid. Begitu. Jadi telinganya seperti ada sumbatannya. Wa fi adhanihim waqra. Begitu. Jadi telinganya seperti ada sumbatannya. Matanya seperti tertutup, kata Allah. A'yunuhum fi ghita'in. Penglihatannya sudah ditutup. Wa fi adhanihim waqra, dan telinganya seperti disumbat. Nah, udah tertutup hatinya, tertutup matanya, tertutup telinganya. Kalau tadi yang neraka biasa kan masih ada amalnya tuh, masih ada amalnya. Jadi masih kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek, nanti ditimbang, nanti akan disucikan dulu di neraka, kemudian pada akhirnya aku masuk ke surga juga. Kalau yang jahanam itu, waduh, luar biasa itu, luar biasa karena sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah tutup, ya, Allah telah tutup pendengarannya, Allah telah tutup hatinya, Allah telah tutup matanya, ya. Pun demikian Allah itu wa annallaha ghafurur rahim. Meskipun siksaan Allah sangat pedih, tetap Allah itu mengampuni kesalahan-kesalahan manusia. Oleh karena itu manusia tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah, ya. Tidak boleh berputus asa terhadap kasih sayang Allah. Meskipun kita banyak dosa, meskipun kita banyak salah, tetap tidak boleh berputus asa. Tetap datang kepada Allah untuk meminta ampunannya. Tetap datang kepada Allah untuk minta kasih sayangnya. Meskipun dosa-dosa kita sepenuh langit, Allah tetap akan mengampuni kita, ya. Baik, ini saya belum baca tafsir nih ya. Sudah hampir jam 6 nih. Saya baca tafsirnya sebentar. Ini tafsirnya pendek ini. Ini saya bacakan satu tafsir saja dari tafsir Al-Munir, karena di tafsir yang lain umum-umum aja. Setelah Allah menjelaskan kepada manusia berbagai aturan terkait ihram, terkait Ka'bah, terkait bulan-bulan haram, dan terkait binatang kurban, maka Allah mengingatkan kepada manusia bahwa tidak ada yang samar bagi Allah. Tidak ada yang samar bagi Allah. Semuanya Allah ketahui, baik yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan. Ingatlah wahai manusia, bahwa siksanya sangat berat
bagi orang-orang yang melanggar aturannya, menyekutukannya, berbuat fasik dan bermaksiat kepadanya. Dia pun Maha mengampuni dosa orang-orang yang taat kepadanya dan Maha penyayang kepadanya. Dia tidak akan menghukum perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada saat ia masih belum beriman. Dia pun tidak akan menghukum perbuatan yang dilakukan karena kebodohan atau karena ketidaktahuan. Asalkan dia mau bertaubat dan memperbaiki diri atau memperbaiki amalnya. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak dapat sempurna tanpa harapan dan tanpa kecemasan atau khauf. Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia, tetapi harus ada balasan bagi orang yang bermaksiat dan pahala bagi orang yang taat. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua sifat kasih sayang setelah dia menyebutkan tentang siksaannya. Artinya bahwa sifat kasih Allah itu lebih besar daripada murkanya. Di ayat ini ditunjukkan dia menyebutkan sifat kasihnya dua, dia hanya menyebutkan sifat murkanya satu. Ya, begitu. Ya, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Imam Ar-Razi berkata, ini sebagai isyarat bahwa awal dari penciptaan dan proses dari penciptaan itu adalah bagian dari rahmatnya. Begitu pula dengan akhir kehidupan ini juga bagian dari rahmatnya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah mengancam keras perbuatan maksiat dan juga memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada ketaatan karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini penjelasan di dalam Tafsir Al-Munir. Begitulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 98. Kita lanjutkan dengan ibrahnya. Saya mencatatnya ada 6. Yang pertama, bahwa perintah Allah atau Allah memerintahkan kita agar mengenal Allah, mengenal sifat Allah, bahwa Allah itu Maha mengetahui, Allah juga Maha menyiksa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa seperti siksanya. Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama. Jadi kita diperintah oleh Allah, i'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, kata Allah. Ya. Jadi kita diperintah agar kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah. Yang kedua, Allah akan membalas para pelaku maksiat dengan siksaan yang pedih. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita siksaan neraka paling ringan, nanti kita dijadikan seperti teh celup. Yang ketiga, Allah tidak akan menghukum perbuatan manusia pada saat dia belum beriman. Nah, kalau belum beriman, dia berbuat maksiat, ya gak akan dihukum oleh Allah. Akan dihapus ketika dia beriman. Yang keempat, Allah tidak akan menghukum perbuatan dosa karena kebodohannya, karena ketidaktahuan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kata kita sering berdoa itu kan, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Yang kelima, rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Yang terakhir, Allah berikan ancaman terhadap pelaku kemaksiatan. Dan memberikan dorongan agar manusia itu memperbaiki diri. Jadi Allah selain mengancam juga memotivasi supaya manusia itu memperbaiki diri. Ya. Jadi jangan khawatir bahwa Allah itu rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Ya.
lebih besar. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Meskipun kita banyak salah, meskipun kita banyak dosa kepada Allah, maka datanglah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah dengan tulus, dengan sebenar-benarnya. Pasti Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Lau balagat lunubuka ananas sama, andaikan dosa-dosamu setinggi langit, summastaghfartani, kemudian engkau mau minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, niscaya aku ampuni kamu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Ya. Begitu surah Al-Maidah ayat 98, tafsir dan ibrahnya. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya, saya kira ini umum aja ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mudah minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah setiap hari, karena dosa-dosa yang kita lakukan itu baik sengaja ataupun tidak, itu setiap hari kita pasti melakukan dosa-dosa atau paling tidak perbuatan yang sia-sia. Kalau ulama-ulama dahulu itu membuat buku catatan ya, ketika mulai bangun tidur dia catat tuh, bangun tidur ngapain? Oh, bangun tidur sudah nggak baca doa ya, sudah habis itu bangun tidur habis bangun tidur langsung nonton apa kalau pagi-pagi? Pagi-pagi nonton sinetron, nonton TV ya. Sinetron kalau ibu-ibu tuh. Sinetron apa namanya tuh? Di Indosiar tuh. Sepanjang hari sinetron aja. Suara hati istri. Ya, suara hati istri pagi-pagi. Luar biasa ya. Maka dicatat itu. Wah, ini saya jam 7 sampai jam 8 ngapain. Nanti sebelum tidur kalau ulama terdahulu ditotal tuh. Ada 3 kolom di situ. Kolom yang pertama perbuatan yang mendatangkan pahala. Kolom yang kedua perbuatan yang sia-sia. Nanti yang kolom yang ketiga di total jam berapa saja kita menggibahin orang. Ya kita berbuat maksiat gitu. Kemudian di total berapa jam? Oh, perbuatan taatnya cuma mungkin 5 menit kali 5. Sholat maksudnya. Sholatnya 5 menit ya, kali 5, 25 menit atau 1 jam. Nonton TV-nya 10 jam. Nah, itu luar biasa, gimana? Terus mau surga kayak gitu. Ya. Ya, ini mungkin bisa mengingatkan kita supaya kita hari demi hari menjadi lebih baik dan lebih baik ya daripada hari-hari yang kemarin. Demikian, kalau gak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين.